pelajaran kita ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya silakan kepada ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Tidak. Untuk membaca doa memimpin Tuhan, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengecek kehadiran ya. Afandi Cahyo, Hadir Pak. Ahmad Ihsan, Hadir. Akmal, Hadir. Aulia Samsadila, Hadir Pak. Raditya, Khadijah, Hadir Pak. Muhammad Akbar, Hadir Pak. Muhammad Rafli, Hadir Pak. Zaskia, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, ada semua hadir semua. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semua apakah sudah rapi. Baik ya, yang tidak bagus, bajunya tidak masuk sekali tidak masuk. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran P5 PPRA ya. Adapun yang akan kita pelajari hari ini tentang kearifan lokal. Jadi temanya kearifan lokal, yaitu nanti kita akan membuat kue surabe khas Baru. Nah, sudah lihat di atas? Siapa yang tahu arti kue surabe? Pernah lihat? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Kalau ini gambarnya? Nah, coba perhatikan. Ini surabe itu merupakan salah satu kuliner tradisional khas dari Kabupaten Baru, ya, Sulawesi Selatan. Nama surabe berasal dari bahasa lokal yang memiliki makna simbolis, mencerminkan kehidupan masyarakat Baru yang sederhana namun kaya akan nilai budaya. Kemudian sejarah kue surabe berakar pada tradisi masyarakat setempat yang menggunakan bahan-bahan alami seperti tepung, gula merah, dan kelapa yang mudah ditemukan di sekitar kita. Kue ini biasanya dihidangkan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, syukuran, atau upacara adat lainnya sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kue surabe ini sangat mudah bahannya didapatkan. Namun tidak jarang anak-anakku pasti tidak tahu ya. Nah, makanya inilah gunanya P5 PPRA supaya kita mengenal yang namanya kue surabe. Makanya nanti kita akan bikin kue surabe. Kemudian makna dari kue surabe tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada proses pembuatannya yang melibatkan gotong royong. Nah, ini biasanya kalau misalnya dibikin ini kue surabe itu biasanya gotong royong, banyak dibikin tuh. Kemudian semangat kekeluargaan. Setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam membuat kue surabe sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian
zaman, ya, pada zaman ini pengaruh modernisasi eksistensi kue Surabaya mulai bergeser. Oleh karena itu, upaya pelestarian kue ini menjadi penting untuk menjaga identitas budaya lokal baru dan menjadikan warisan berharga bagi generasi mendatang. Saya mau tanya, anak-anakku, kira-kira tujuan kita mengadakan kelima dalam pembuatan kue Surabaya Pasbari itu apa tujuan kira-kira? Supaya, coba angkat tangan dulu. Supaya, coba siapa bisa? Supaya kita tahu apa? Atau melestarikan budaya lokal kita. Apa itu ya? Misalkan membuat kue Surabaya. Supaya kita lebih mengenal, oh ternyata di Baru itu ada yang namanya kue Surabaya yang sangat mudah bahannya dibuat, ya. Kemudian pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Kira-kira apa pentingnya melestarikan budaya lokal? Pentingnya yaitu yang pertama, identitas dan jati diri bangsa. Kue Surabaya itu identitasnya Kabupaten Baru. Budaya lokal mencerminkan keunikan dan karakteristik masyarakat setempat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional. Jadi ciri khasnya Baru salah satunya kue Surabaya. Jadi kita belajar kue Surabaya supaya kita bisa melestarikan, ya, supaya semua orang kenal dengan kue. Kemudian yang kedua, warisan untuk generasi mendatang. Nah, siapa itu generasi yang mendatang? Kita. Anakku semua. Ini adalah warisan daripada orang terdahulu kita. Harus kita jaga, jangan sampai kita sebagai pewaris itu melupakan, ya, melupakan nilai-nilai atau suatu makanan khas yang ada di Baru ini kita lupa. Jadi kita harus terus menjaganya. Kemudian sebagai daya tarik wisata, kalau misalkan kita memperkenalkan Surabaya ini kepada orang luar, maka dia akan tertarik. Kemudian melestarikan budaya lokal. Nah, salah satu tujuan kita pada hari ini, kita belajar tentang kue Surabaya supaya kita dapat melestarikan budaya Lokal. Oke. Ini kira-kira apa yang siswa ketahui tentang kue Surabaya? Siapa yang tahu? Setelah saya jelaskan tadi, kira-kira apa di gambaran kalian tentang kue Surabaya? Nah, ada? Ada bisa dijelaskan? Coba, berdiri dulu. Kue Surabaya adalah makanan khas Baru. Oke, kita kasih aplaus dulu. Surabaya, makanan khas Baru. Apa lagi? Bahannya terbuat dari Gula merah. kelapa. Lagi. Bahan yang sangat mudah didapatkan. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kue Surabaya mulai jarang ditemukan? Kenapa kira-kira kue Surabaya itu jarang ditemukan? Ada yang bisa jawab? Kenapa itu kue Surabaya? Kalian kan tidak pernah lihat, tahu kenapa kira-kira tidak pernah lihat? Karena
Ya kenapa tidak dilestarikan? Jawaban simpelnya karena tidak ada yang membuat. Saya tanya kembali, tahu cara membuatnya? Tidak ya. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Baik. Jadi insya Allah kita akan membuat kue surabing ya, kita praktekkan. Jadi silahkan catat bahan-bahannya ya. Bahannya yaitu tepung, gula merah, dan kelapa. Apalagi alat-alat untuk memasak? Apa? Kompor, gas, minyak. Apalagi? Panci. Maju. Ya, itu kamu itu. Oke, dicatat saja. Baik, sebagai penutup ya, saya ingin bertanya kepada anakku, kira-kira apa yang anak-anakku telah pelajari pada proyek ini? Berdiri. Belajar membuat kue serandeng. Oke, kita kasih aplaus. Oke, ada yang lain? Ini bahannya apa aja? Oke, silakan. Mengetahui semua bahan-bahan kue serandeng. Oke, kita kasih aplaus. Oke ya, anak-anakku sudah paham ya tentang kue. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Insyaallah kita akan
terus melestarikan yang namanya kue. Jadi kita harus selalu kalau ada tetangga nanti silakan diajari ya. Oke. Sebelum kita akhiri